Hai, kembali lagi semua. Akhirnya kita memulai seasonal yang baru. Wow. Ya, lumayan lama ya. Kemarin kita break tuh sekitar, ya aku rasa 3 minggu lah. Itu 3 minggu diisi dengan 1 kali recap and then 2 kali confess ya. Ya. Confessnya lumayan menarik juga. Cukup menyenangkan. Kita akhirnya hadir dengan format yang sedikit baru. Okay. Ada little bit videonya lah ya. Seenggak-enggaknya jadi sama-sama streaming tapi kuotanya nggak percuma lah. Iya kan? Ya betul sih. Kalau enggak kan ngapain streaming? Dibikin 144 aja udah nggak apa-apa kan? Kemarin gitu sebetulnya di season 1 kita udah mau nyoba bikin dengan video, tapi kita rasa kita butuh waktu buat nge-finalize apa yang perlu dilakuin. Dan sekarang kayaknya kita udah ready lah buat memulai season baru ini. Yang kemungkinan bakal jadi 20 season, nggak jauh beda ya dari 20 episode bro. Oh sorry, 20 episode, ya nggak jauh beda lah dari season lalu. And this trend hopefully bakal continue 20 episode, and then we take a break 2 or 3 weeks, and then 20 episode, and then so on and so on. Well, semoga perubahan ini juga ngebikin kalian yang pendengar sekarang bisa juga jadi penikmat lah. Jadi lengkap ya, nggak cuma denger doang. Bener. Sekarang kan jadi, ya bukan aja pendengar ya sekarang ya. Sekarang benar-benar penikmat. And thanks before pastinya buat tempatnya. Karena boleh lah diacak-acak kayak gini. Ya meskipun nggak alat apa adanya ya, semoga produksinya nggak malu-maluin lah. Masih produksi ya anak kemarin sore lah. Well, what happened for today? Well, sebetulnya harusnya mungkin enaknya kita bahas dulu during the break kita ngapain, but we can skip that part and then go directly bahwa kita bakal tayang di tanggal 21. Tanggal 22 tuh dikenal sebagai Hari Ibu. Hari Ibu. Yes. Sebetulnya Hari Ibu tuh adalah hari yang tricky menurutku. Kenapa? Hari Ibu sama hari ulang tahun tuh 2 hari yang tricky menurutku. Why? Jadi gini, ketika ulang tahun, most of the people tuh cuma ngasih selamat tuh kepada yang ulang tahunnya ya. Oh iya, most of the people. Ya, most of the people ya. Tapi aku tuh punya point of view tuh seperti ini. Untuk orang yang berulang tahun, kelahiran itu tuh berkah. Kelahiran tuh something yang joyful, menyenangkan. Yeah. But for the mom, it's a battle. It's after 9 months of battle, dia harus ngebawa beban dalam tanda kutip tambahan for 9 months. And then in that particular day, di hari kelahiran tersebut, it's life and death situation. Either, ya memang banyak orang yang berhasil lahir dan ibunya tidak kenapa-kenapa. Yeah. Well, true. Kalau majority, ya mungkin even very big portion of it. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata bahwa nggak banyak juga yang ibunya pass away in that moment. Yeah. So menurutku di hari ulang tahun I never forget. Setelah I'm getting older especially, and understand bahwa untukku itu sesuatu yang ya udah aku lahir. Tapi for my mom, it was a battle for her. So di hari ulang tahunku aku selalu nyempetin untuk say thanks to her. That berapapun umurku waktu itu, let's say 21 tahun yang lalu, you took that battle because you can choose not to. Dia bisa aja untuk memutuskan untuk, ya aku nggak mau melahirkan kamu. It's her choice. Dan apapun pilihannya itu, aku nggak akan, I will not blame on her. Kalau ternyata masalah kesehatan atau apapun, tapi dengan semua pertimbangannya si chose buat I want to give a birth. Nah, di situ yang aku mau coba emphasize bahwa terlepas dari hari ibu, sebetulnya konsepnya tuh sama. Di hari tersebut tuh kita mengapresiasi atas semua yang udah diberikan oleh orang tua kita, terutama partikular ibu ya. Iya. Nah, aku coba emphasize bahwa menurutku ya, nggak ada salahnya loh kita juga say thanks-nya tuh di hari ulang tahun kita masing-masing. Because to appreciate.
Yeah, just to appreciate. It's a good gesture. Tapi yang menariknya tuh gini. Kenapa Hari Ibu itu tuh jauh lebih, gimana ya bilangnya ya, diingat, I'm not sure apakah diingat kata yang tepat, dirayakan mungkin ya, daripada Hari Ayah. Ini akan menjadi ini dia yang tanya, sini yang deg-degan jawab nih. Gini. Kalau aku ngelihatnya kayak gini. Aku mau tanya dulu, flashback sedikit dulu lah. Okay. Tadi waktu kamu mulai appreciate your mom to say thank you. Itu mulai umur berapa? 22 I think. Dari 22 kayaknya aku udah mulai. 22-an. Udah mulai ngerasa. Even aku tidak pernah melakukan hal itu. Alright. Dan setelah kamu bilang tadi, baru aku sadar, oh iya, sepertinya aku salah. Kenapa lebih dirayakan? Kita ngelihatnya dari hal yang paling simpel aja lah ya. Kalau yang Hari Ibu kan ada nih di Indonya Hari Ibu sendiri. Tapi kalau yang Hari Ayah itu kayaknya ngikut International Day. Cuma International Day. Ya, Father's Day. Ya. Mungkin karena quote on quote kita yang menjadi beban itu selama 9 bulan di ibu, bukan di ayah. Even setelahnya itu ya kan? Setelahnya itu the normally people ayah yang menyangga bebannya itu. Karena kan kita hanya lebih apa ya, kalau bisa dibilang tugasnya itu apa enggak memenuhi sih kebutuhannya si anak, istri, provider lah ya. Lebih ke arah sana. So, tapi kan kadang kalau kita di adat ketimuran itu kan memakai perasaan yang sopan santun dan halus. Jadi lebih mungkin yang diutamain ya ibu ya. Mungkin. Tapi mengetahui dua hal tersebut ini, bahwa ya birthday yang correlate dengan battle seorang ibu, and then Hari Ibu untuk merayakan semua yang diberikan ibu selama kita hidup. Aku ngerasa ya, terutama ketika pengalamanku di luar negeri, banyak dari mereka yang memang aku nggak tahu kenapa mereka cuman nggak memiliki rasa gini, memanggil orang tua dengan nama belum tentu tidak hormat. Kalau di luar negeri ya. Oh iya. Ya mungkin mereka memilih untuk memanggil nama di keluarganya untuk memanggil nama saja. Bahkan mungkin orang tuanya yang meminta untuk memanggil namanya. Ada yang memang anaknya yang mau. Tapi itu belum tentu menunjukkan bahwa tidak ada rasanya hormat. Tapi tidak banyak juga kasusnya, terutama di orang-orang ya bisa kita bilang di kulit putih lah ya kita bilangnya ya, tanpa mencoba stereotype dan racist. Mereka memang anak mereka tuh punya kecenderungan tidak memiliki rasa hormat kepada ibunya, lebih kepada ibunya. Tidak memiliki rasa hormat. Ya, they yell back to the mom, scream back to the mom. Jadi gini, first time pengalamanku ngelihat seorang anak dipanggil ibunya terus neriakin balik. Aku lihat itu first hand experience tuh bener-bener, aku pikir cuma di TV loh. Oh ya? Dan yang lebih shockingnya adalah orang tuanya tuh cuman menerimanya. Cut dulu. We said this in another country, right? Yeah, in another country. Okay. So, mungkin karena di sana mereka ngelihatnya posisi tanggung jawabnya aja yang berbeda ya. Maybe loh. Berarti mereka setara, cuma tanggung jawabnya yang berbeda. Atau bagaimana? Mereka melihatnya the responsibility after dia lahir itu lebih banyak mungkin di pundaknya ayahnya. Mungkin ya, ini aku cuman ngelihat cara pandangnya sono aja. Jadi karena mereka mungkin udah tahu, oh nih, my father work every day for me and my mom, so I give more respect to
The father ya. Maybe. Oke, ini pun masih maybe ya. Karena aku ngerasa ya, saat aku pertama kali melihat kejadian itu, aku ngerasa jangan-jangan orang Asia ini lebih bagus loh dari segi parentingnya. Karena let's say, if the name of the kid is John, and then ibunya teriak John, come here, Johnnya datang, and then ibunya cuma bilang clean up your room, bersihin kamarmu, and then Johnnya balas adalah you clean it up. Can you imagine bilang gitu di negara ini? Gitu loh, aku trying to imagine you clean it up ke orang tuaku saat disuruh bersihin kamar. It will be, I don't know, God beaten atau apapun. Nah, aku jadi mencoba berpikir bahwa jangan-jangan kalau dari point of view-ku ya, jangan-jangan parenting orang Asia lebih baik daripada parenting orang luar negeri. Sebenarnya aku cukup setuju. Tapi ada beberapa hal yang buat aku setuju juga dengan parenting yang dari barat lah ya, kita bilang ya. Kita bilang timur sama barat aja lah ya. Jadi nggak bilang negara mana. Ada beberapa hal juga yang aku setuju dari barat, cuman ada yang beberapa hal juga aku setuju dari timur. Misal buat sopannya apa segala macam, pastilah kalau timur so much better, I think ya. Karena bahkan orang barat pun mengakui saat mereka datang ke timur pasti sopan banget ya. Nah, itu yang aku ngelihat oke lah. Cuman for the long term meaning about life and hubungan parenting, aku lebih setuju yang di barat. I think in some sense I could understand, aku bisa pahamnya adalah karena di barat tuh anaknya tuh beneran ditanya what do you want? Loh, kalau di sini kan enggak. Kamu bisa menjadi apa saja, nak. Tapi enggak cuma gitu. What do you want tuh dalam artinya itu gini. Let's say ya. Iya. Si anak sudah berumur 9 tahun lah. Sorry. 1 SD kelas berapa ya kok? 7. 1 SD ya mungkin ya. 7. Biasanya sebelum 1 SD saat masih TK pun mereka udah diajarin memilih. Contoh pergi ke tempat makan. Ya. Ditanya, kamu mau makan apa? In here, aku masih ngelihatnya ibunya langsung pesan aja. Ya. Anaknya ini sukanya makannya ini kok. Ya. I think itu yang ngebikin in some sense budaya barat lebih jauh baiknya, ya kita bilangnya prosnya dari budaya barat tersebut saat melakukan parenting. But susah ya untuk kita bilang yang mana yang lebih baik ya. Itu bakal balik ke preferensi kita masing-masing ya. Menurutku bukan mana yang lebih baik, cuman tinggal kita ngambil yang baik-baiknya aja, yang dari timur yang baiknya yang mana, yang barat yang baiknya yang mana. Nah, masalahnya tuh kadang tuh baik tuh relatif kok. Ya belinya tuh gitu. Ya pasti kan kita as the parenting itu kan anak kita menurut kita ya yang baik yang mana yang kita lakuin ke anaknya kita. Karena buat beberapa orang tua sebuah ya ini mungkin terdengar fakta ya. Tapi buat beberapa orang tua ya buat apa anak sekecil itu disuruh milih makan apa? Ya. Right? Ya, dia mana ngerti makanan apa. Tapi di barat bahkan anaknya tuh pernah aku lihat dia mesen makanan yang contoh anak 7 tahun apa berapa tahun? Ya lumayan besar 9 tahun mungkin. Dia milih Caesar salad. I don't think so. Dia tahu Caesar salad itu apa. Ya. Tapi dibiarin loh kok. Pesen itu. Maksudnya aku nggak kebayang sih di Indonesia seorang anak dibiarin mesen makanan yang orang tuanya tahu nih anak pasti nggak suka. Pasti bakal bilangnya jangan yang itu, yang lainnya aja. Ya kan. Aku langsung kebayang tuh langsung gitu banget. Nah, dan yang biasanya memiliki peran-peran seperti ini tuh ibu ya. Ya. Ayah tuh mau di sini mau di sana, memiliki kecenderungan yang sama. Ya udah, pesan aja. Ya, kalau nggak habis ya udah. Itu yang biasanya kejadian. Kadang kan kayak gini. Ada sebuah obrolan. Let's say kalau kita pas parenting nih. Mungkin waktu pas kita zaman-zamannya belajar pulang malam atau pagi lah ya. Yeah, right. Kesannya tuh mungkin yang nelponin itu ibunya kita. Oke. Padahal yang berisik itu bapaknya. Iya kan? Iya. I think ini loh. Anakmu jam segini belum balik, sono telepon. Even dia sendiri tuh nggak mau yang nelpon. Ya. Dia mungkin hanya lebih dengan menunjukkan dengan cara tindakan. I'm gonna waiting you until you come home. Oke. Menurutku. Nah,
hal seperti itu yang memang jadi kesannya selama ini terlihatnya sosok ibunya yang lebih dominan ya dalam dalam parenting ya. Itu yang ngebikin kesan terhadap ibunya tuh jauh lebih mendalam. Lebih mendalam ya. Yeah. Well, mau di sini, mau di sana memang bahkan di barat pun dia memang tugas seorang ayah memang normally ya provider juga. Ya, providing. Ya, tetap providing juga sehingga mau di sini mau di sana ya aku rasa it's only normal ketika seorang ibu yang di-emphasize lebih. Tapi, ada tapinya. Aku rasa tuh sebetulnya walaupun sedingin apapun sosok seorang ayah, deep down tuh dia juga tetap mau diapresiasi tau kok. Oh iya dong, pasti. Apalagi dari dagingnya sendiri ya. Pasti. Mungkin seorang ayah tuh bisa nggak terlalu peduli, nggak diapresiasi oleh, I don't know, sekitarnya sama orang-orang yang jatuhnya tuh bukan dari dagingnya. Tapi kalau dari anaknya tuh, ya dia nggak mau cuma dilihat. Dia akan selalu bilang, ya udah sana, perhatiin aja ibumu. Perhatiin aja ibumu. Tapi itu akan mulai kelihatan ketika si ayah tuh umurnya udah 60 up. Dia tuh akan udah mulai nunjukin bahwa aku tuh juga mau diapresiasi. Iya. Nggak salah. Karena kadang kita yang jadi anak sedikit terlena. Ya, true. Karena ya mungkin, let's say, kayak maybe kamu keluar negeri nih. Okay. Waktu kamu keluar negeri, kamu belajar di sana, who's gonna be call you? Your mom or your dad? Yeah, of course. Iya kan? Yeah. Jadi orang itu akan jauh lebih melekat aja. Cuman for realnya, ya seperti yang kayak aku tadi bilang. Ibaratnya bapaknya yang bilang, sono, telepon. Yeah. Tanyain tuh anak masih hidup apa kagak. Mungkin dengan bahasa yang kasar itu, tapi ya Oke, so aku mencoba mengambil poinnya adalah itu tuh karena kebiasaan juga kok. Yeah. Jadi karena ini yang aku mau coba kritik dari beberapa sosok ayah adalah stop trying to look cool. Kayak it's your own child gitu. Kamu nggak harus terlihat setangguh itu di depan anakmu dalam segala kondisi. Menurutku ya, it's okay to show that you're still vulnerable here and there kalau darah daging sendiri. Kalau aku ngerasanya gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena berawal dari hari ayah yang less celebrated dan less remembered itu ya berawal dari ayah-ayah yang mencoba terlihat terlalu tangguh di depan anaknya. Kayak orang yang gak punya emosi. Menurutku it's only normal ketika selama anak itu hidupnya 20 atau 30 tahun, selalu yang dikasih ke anaknya itu ibunya, terus tiba-tiba anaknya disuruh ngapresiasi ayahnya itu susah. Walaupun ya, kalau ditarik jauh ke belakang, andil ayahnya tuh banyak banget aslinya. Iya. Tapi kalau aku ngeliat ya, pergeseran sekarang dari parentingnya udah mulai beda juga kok. Udah mulai kelihatan mungkin ya? Udah mulai kelihatan. Beda nggak kayak dulu banget lah. Karena kan kalau dulu banget itu ibaratnya gini ya. Let's say kayak dalam parenting tuh ada yang bad cop sama good cop. Alright. Siapa yang akan memilih menjadi yang baik, siapa yang akan jadi buruk, dan biasanya ayah adalah sosok yang seolah-olah buruk. Yang mungkin pada saat ayah sudah sekali teriak atau ngomong apa, semua diam. Okay. Nah, tetap figure out-nya seperti itu pasti ada. Okay. Nah, karena mungkin udah dilakuin dan udah di brandingnya seperti itu, kita pun mulai yang generasi milenial kayak kita perlahan mulai ngerubah. Cara pendekatan ke anaknya berbeda. Menurutku kayak gitu sih. Walaupun yang kita obrolin barusan tuh nggak mungkin mencakup semua ya. Tetap akan ada yang kebalikannya. Ayahnya yang benar-benar warm, hangat, caring. Yang ibunya yang benar-benar cuman peduli selayaknya lah ibaratnya kalau kita nyebutnya. Tapi yang mau kita coba bahas tuh adalah probably karena pendengar kita banyak kan yang mungkin yang umurnya udah mulai cocok jadi parent atau 5 tahun lagi jadi parent. Dari statistik sih begitu. Ya, dari statistik sih begitu ya. I'm trying to say adalah buat sosok-sosok ayah atau calon-calon ayah, it's good to start to berubah lah here and there untuk nggak melimpahkan semua kasih sayangnya cuma lewat ibu. Iya. Walaupun
itu akan nunjukin ya kamu vulnerable mungkin di depan anakmu. Karena sosok ayah yang dianggap selalu kuat, selalu ada, selalu ini, tahu-tahu saat anaknya sedih, ikutan sedih. Kan kelihatan, kok ayah kok ternyata nggak segagah itu ya. But I think it's good buat seorang parent, buat sesekali terlihat lemah. Aku ngerasa ya, my own figure, my dad figure ya, itu tuh kayak dia nggak punya air mata tahu kok. Masa aku umur segini baru lihat dia nangis sekali? It's like a robot, right? Ya mungkin yang dia nangisnya pas gak ada kamu aja. Maybe. Iya dong. That's possibility. Iya. Tapi I don't know, I'm quite old and then dia nggak pernah nangis satu kali pun di depanku. Maybe. That's surprising. Juga mungkin ayahmu ingin make the brand to be a man, you must be strong. Ya, memang betul. Tapi menjadi strong itu tidak menjadi hangat juga. Ya, aku setuju. Menjadi strong tidak harus menjadi tidak hangat. Ya. Lebih enak mungkin dengan ngerangkul ya. Betul. Ngerangkul kalau ya ibaratnya gini lah. Pada saat kita jadi anak, let's say tahu mau jatuh, minimal tahu pegangannya ke siapa. Alright. Nah, itu mungkin bisa didapatnya dengan trust, kepercayaannya berupa sesuatu yang hangat aja dari ayah. Nah, Koko tahu nggak sebuah game yang anak ditaruh di tengah, ayahnya di kiri, ibunya di kanan, ayah ibunya lari, anaknya ngejar siapa? Oh iya, like TikTok, right? Oh, itu awalnya nggak tahu dari TikTok atau apapun, but I think ya, it shows something lah. Karena majority itu lari ke ibunya. Ya, kedekatan dalam pengurusan segala macam, bonding selama di badan itu bakal berbeda juga. Tetap bakal beda lah ya. Tetap bakal beda. Cuman perlahan, yang aku yakin perlahan memang dari laki, dari sosok ayah itu juga udah ngerubah cara parentingnya lah. Pastilah. Kalau menurut Koko, sebuah ajaran yang selalu mengemphasize ke ibu ngaruh juga? Iya dong. Ngaruh ya? Pasti. Jadi apakah emang ini takdir seorang ayah yang ya dalam tanda kutip cuman orang di balik layar? I don't think so. Pelan atau lambat tergantung cara kitanya ngebawa seperti apa dan gimana anaknya melihat itu ada. Oh iya, ternyata ayahku kayak gini. Biasanya meskipun kayak gitu, si ibu tetap beritahu. Oke. Biasanya ya. Well, harapanku dengan podcast yang hari ini tuh sebetulnya aku pengen ya hari ayah tuh sedikit banyak tuh lebih dapat perhatian lebih lah. Tapi I hope the dad is not taking that for granted. Jadi mereka juga berusaha. Ya. So kita bisa anak dan ayah tuh ketemu di tengah. Si ayah berusaha untuk tidak menjadi terlihat cool itu. Ya, cool itu seperti like a robot batu lah, kayak robot gitu. Dan si anak juga mulai mengapresiasi dan melihat lebih jauh ke belakang bahwa my mom seems nggak make that much money, tapi kok kami tiap hari ada makanan di atas meja. I think someone gotta work, right? Maksudnya yang hal-hal seperti itu. Well, mungkin sesekali ini mungkin linkage-nya tuh di sini kok. Because in our society, anak nggak dibiasain tahu soal uang dari kecil. Iya, itu salah satunya. Gini, mungkin akan lebih tepatnya pendengarnya kita kan selain yang usia yang pas untuk memiliki anak mungkin 5 tahunan lagi, kan ada yang di bawahnya juga ya. Ya. Yang di bawahnya mungkin kita ngingetin, di flashback sedikit deh. Ya. Belum tentu semua hal yang mungkin kelihatan baik itu inisiatif maybe dari mom. Ya, ada sedikit banyak pasti dorongan dari dad juga kan. Ya mungkin itu yang sedikit banyak kita harus sadar aja. Well, apapun itu yang kita mau obrolin di sini, kenapa sampai kita bikin topik ini ya salah satunya ya selamat hari ibu. Ya, selamat hari ibu buat semua ibu-ibu. Semua ibu-ibu lucu banget. Buat semua ibu ibu muda. Terutama itu ya.
Tapi harapanku juga ya buat pendengar yang masih muda ataupun yang udah menjadi ayah, mungkin sudah saatnya saling mendekatkan diri lah, saling menunjukkan juga bahwa seorang ayah itu juga bisa lebih care, nggak melulu kerja dan duit. Spare some time lah buat si anak. Mau umur berapapun ya. Dan tunjukin lah. Ya, dan tunjukin. Tepatnya tunjukin. Jangan menggunakan orang ketiga. Ya, betul. Ya kan? Berhenti jadi dalang. Oke, mungkin gitu dulu buat yang episode pembuka kita di season yang kedua ini. Kayaknya berat banget ya. Ya, nggak apa-apa lah. Untuk memulai sebuah season baru, sedikit bijak nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Biar kelihatan auranya bagus aja. Entah setelah habis itu pakap-pakapan lagi. Oke deh, mungkin kayak gitu. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan atau dibahasin, bisa di DM langsung ke Grand Creative Media di Instagram kita. Atau mungkin kalau memang ada yang mau confess, bisa lempar ke sana di Grand Creative Media. Mungkin segitu dulu. Aku Eko cabut. Aku Ardo juga pamit. See ya guys. And bye-bye. Thank you.